nama saya Nuan Sinti Arini dari kelas G dengan NIM 21103089 jurusan Teknik Informatika Komputer Akuntansi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan Hard Rock Cafe. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. I could never let. Yang pertama, saya akan menjelaskan data primer dari Hard Rock Cafe. Data primer dari Hard Rock Cafe terdiri dari visi dan misi, bidang usaha, dan struktur organisasi. Visi dan misi dari Hard Rock Cafe yaitu untuk terus tumbuh bersama Indonesia, memasuki milenium baru dengan ide-ide baru, produk baru, mode baru, presentasi. Selanjutnya, untuk membangkitkan selera generasi baru untuk produk dan jasa baru dengan kualitas dan gaya yang tak tertandingi. Sedangkan misi dari Hard Rock Cafe adalah untuk menyebarkan semangat rock and roll dengan menciptakan pengalaman rock and roll yang nyata dan untuk memberikan pengalaman yang terbaik untuk para tamu. Mengikuti Hard Rock Cafe Internasional, menu yang terdapat di setiap cabang Hard Rock Cafe hampir sama dengan menu yang disediakan adalah makanan Amerika yang klasik seperti burger khas Amerika, steak yang dipanggang dengan kayu bakar, dan juga milkshake yang kental. Makanan yang menjadi terfavorit dari Hard Rock Cafe adalah burger. Dan dari sanalah sang pencipta logo Hard Rock Cafe mendapatkan ide dalam mendesain logo brand Hard Rock. Sehingga seperti sekarang ini, walaupun menu-menu yang ditawarkan merupakan resep tradisional Amerika, namun tetap ada beberapa menu lokal yang ditawarkan di Hard Rock Cafe Bali. Contohnya Balinese Sambal Burger. Karena Hard Rock Cafe bergerak di bidang jasa, makanan yang dicicipi saja tidaklah cukup untuk memberikan suatu diferensiasi dari restoran lainnya, namun juga pelayanan sumber daya manusianya. Hard Rock memiliki server yang pelayanannya terkenal bagus dan ramah, karena setiap server yang diharuskan untuk memberikan kick-ass service yang berbeda dari pelayanan server di restoran lainnya yang cenderung monoton. Yang kedua ada BP Reg. Hard Rock Cafe Bali menyediakan menu yang bervariasi seperti bir, minuman beralkohol dengan harga premium, dan juga koktail spesial khas dari Hard Rock seperti Flaming Bikini dan juga Frozen Margarita. Yang kedua ada entertainment atau event. Hard Rock Cafe yang lekat dengan mix rock and roll yang memainkan musik-musik legendaris dari Elvis Presley hingga Jimi Hendrix. Bahkan pemain-pemain musik rock terkini seperti Rolling Stone, U2 dan Green Day. Yang keempat ada merchandise. T-shirt dan pin merupakan komoditas terlaris di rock shop. Salah satu dari jenis rock t-shirt dirancang oleh musisi seperti Jon Jovi, Green Day, dan Shakira, membuat t-shirt Hard Rock menjadi top sell di merchandise. Rock shop juga menjual jaket, hoodie, boneka, payung, gelas, dan juga stick drum. Jadi inilah gambar struktur organisasi dari Hard Rock Cafe. Job desk Hard Rock Cafe. Dari gambar mengenai struktur organisasi di atas, kita dapat melihat bahwa posisi tertinggi dalam pengambilan keputusan di Hard Rock Cafe Bali terdapat pada General Manager, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh asisten General Manager. Di tingkat berikutnya terdapat Advertising dan Promotional Manager, Operational Manager, Kitchen Manager,
dan Financial and Administration Manager yang berada di bawah pengawasan Asisten General Manager. A dan P Manager merupakan perencana advertising dan promotion yang akan dijalankan di divisi banket, restoran, dan retail. Lalu program tersebut baru dapat dijalankan setelah mendapatkan persetujuan dari General Manager atau Asisten General Manager tentunya. Banket adalah divisi yang menangani bila ada acara-acara khusus seperti acara ulang tahun, meeting, dan lain-lain. Divisi banket menyiapkan menu-menu yang akan disajikan pada event-event khusus, memberi free slice ke pihak penyelenggara acara, lalu mengonfirmasi menu apa yang disajikan, dan untuk beberapa orang makanan akan disiapkan ke kitchen manager. Sementara divisi retail adalah divisi yang menangani workshop dan penjualan merchandise khas Hard Rock Cafe Bali. Setelah disetujui oleh kedua pimpinan tersebut, lalu A dan V Manager akan mengajukan proposal banket kepada Financial and Administration Manager. Kitchen Manager yang dimiliki Hard Rock Cafe Bali juga melakukan diskusi terlebih dahulu dengan A dan V Manager bila akan mengeluarkan menu baru ataupun set menu baru. Sedangkan Operational Manager bertugas untuk mengawasi segala kegiatan operasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data sekunder dari Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe pertama didirikan pada tanggal 14 Juni 1971 di London oleh dua pengusaha yang juga pencipta musik Amerika Serikat, yaitu Peter Morton dan Isaac Tigret. Banyak musisi-musisi yang senang menghabiskan waktunya di sana. Pada tahun 1972, Paul McCartney bermain secara live di Hard Rock Cafe London, dan itu merupakan penampilan secara live pertama yang dilakukan oleh anggota The Beatles sejak pecahnya band mereka di tahun 1970. Eric Clapton pun mendonasikan Red Fender Lead 2 gitar miliknya untuk digantungkan di tempat favorit di mana ia bisa duduk di sana. Dan hingga kini Hard Rock Cafe memiliki lebih dari 77.000 koleksi di seluruh dunia. Brand Hard Rock Cafe masuk di Indonesia pada tahun 1992 dan menempatkan dirinya di Jakarta. Pada tanggal 2 Oktober 1992, melihat tanggapan yang luar biasa dari masyarakat Jakarta, membuat Hard Rock Cafe Holding untuk mendirikan cabang lagi di kota yang berbeda, dan berdirilah Hard Rock Cafe di Kuta Bali. Bali merupakan tempat yang strategis karena sudah dikenal dalam skala internasional dan merupakan tujuan berlibur turis mancanegara. Pertama-tama Hard Rock Cafe Bali dibuka di Jalan Legian yang terkenal dan padat pada 3 Oktober 1993. Hard Rock Cafe Bali pun tiba-tiba menjadi terkenal akan suasana makan serta hiburannya. Diposisikan oleh publik sebagai salah satu situs wisata yang harus dikunjungi. Hard Rock Cafe memperoleh perhatian besar. Cafe yang berkapasitas 300 orang ini akhirnya melakukan pertimbangan untuk memperluas lokasi mereka. Pada 29 Desember 1997, Hard Rock Cafe memutuskan untuk berpindah ke lokasi yang lebih besar dan seberang dengan Pantai Kuta. Secara lokasi strategis karena hanya perlu menempuh 10 menit dari airport bila menggunakan mobil. Dekat dengan area perbelanjaan, dikelilingi dengan hotel berbintang 5, yaitu salah satunya adalah Hard Rock Hotel sendiri. Hard Rock Cafe adalah konsep sebuah restoran keluarga yang menggabungkan makanan berkualitas dengan harga yang wajar, pelayanan prima yang ramah, dan musik yang berkunjung. Merupakan prosedur pengajuan kredit di Hard Rock Cafe. Harus menunjukkan dokumen identitas berfoto yang berlaku serta kartu kredit pada saat check-in.
Permintaan khusus tidak bisa dijamin dan dapat dikenakan biaya tambahan. Harap beritahu pihak Hard Rock Hotel Bali terlebih dahulu mengenai perkiraan waktu kedatangan Anda. Harap dicatat bahwa kartu kredit diperlukan untuk mengonfirmasi dan menjamin pemesanan Anda. Anda juga harus memperhatikan bahwa karena peraturan bank, Anda diwajibkan untuk menunjukkan kartu kredit yang digunakan untuk pemesanan pada saat check-in. Alokasi kamar ditentukan oleh hotel dan kamar yang bersebelahan tergantung ketersediaan. Harap dicatat bahwa kamar dengan tempat tidur twin tidak dapat menyediakan tempat tidur tambahan. Metode pengumpulan data di Hard Rock Cafe yaitu yang pertama ada wawancara, yang kedua ada studi pustaka. Yang pertama wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua ada studi pustaka. Studi pustaka ini artinya teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Selanjutnya, saya membuat dokumen flow diagram tentang prosedur check-in di hotel. Proses check-in di hotel yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, tamu menyerahkan kartu identitas. Selanjutnya, front office akan memeriksa form reservasi. Jika tidak ada, maka front office akan mengembalikan kartu identitas. Jika ada, maka front office akan mencatat data tamu pada daily room status. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data flow diagram. Sebelum menjelaskan data flow diagram, saya akan menjelaskan tentang diagram konteks. Diagram konteks adalah alat bantu analisis terstruktur. Pendekatan terstruktur ini untuk menggambarkan sistem secara garis besar atau keseluruhan. Berikut ini merupakan diagram konteks dari sistem informasi reservasi hotel yang sedang berjalan, yaitu yang pertama, sistem informasi reservasi hotel akan memberikan kartu identitas, miscellaneous voucher, daftar laundry, tagihan restoran kepada tamu. Selanjutnya, tamu menerima kartu identitas miscellaneous voucher yang diberikan kepada sistem informasi reservasi hotel. Kemudian, sistem informasi reservasi hotel akan memberikan SIP audit kepada akunting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data flow diagram level 0, yaitu terjadi 3 proses diantaranya, yaitu 1.0 proses check-in, 2.0 penggunaan fasilitas, 3.0 check-out. Di dalam proses 1.0 ini, prosedur check-in yaitu tamu menyerahkan kartu identitas. Selanjutnya, front office akan memeriksa form reservasi. Jika tidak ada, maka front office akan mengembalikan kartu identitas dan bukti reservasi. Dan jika ada, maka front office akan mencatat data tamu pada daily room status dan memberikan kunci kamar. Front office akan membuat kwitansi pembayaran. 2.0 penggunaan fasilitas yang terjadi yaitu 2 prosedur, yaitu penggunaan fasilitas restoran dan laundry. Penggunaan fasilitas restoran, tamu memesan makanan. Bagian restoran akan mencatat biaya makanan yang dipesan oleh tamu. Selanjutnya, bagian restoran membuat tagihan restoran sebanyak 3 rangkap. Dan fasilitas yang kedua yaitu fasilitas laundry. Prosedurnya yaitu tamu memesan laundry. Bagian laundry akan mencatat biaya laundry yang dipesan oleh tamu. Bagian laundry membuat daftar laundry sebanyak 3 rangkap.
3.0 checkout, yaitu prosedurnya adalah tamu datang ke front office untuk memberikan kwitansi pembayaran. Front office akan mencatat data checkout pada daily room status. Front office melakukan perhitungan biaya keseluruhan berdasarkan kwitansi check-in, tagihan laundry dan restoran. Setelah itu, front office akan membuat kwitansi pembayaran sebanyak 2 rangkap. Selanjutnya, pembuatan SIP audit sebanyak 2 rangkap. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DV, Data Flow Diagram level 1 untuk proses 1, yakni hasil pemecahan proses mengelola check-in. Prosedurnya yaitu 2.1 front office akan memeriksa. Kemudian ada DFD level 1 untuk proses 1, yakni hasil pemecahan proses mengelola check-in. Prosedurnya yaitu 2.1 front office akan memeriksa kartu identitas. 2.2 front office akan mencatat data tamu pada daily room status. 2.3 front office akan membuat kwitansi pembayaran sebanyak 2 rangkap. Kemudian ada DFD level 1 proses 2 yang sedang berjalan, yaitu hasil pemecahan proses mengelola penggunaan fasilitas. Untuk prosedurnya terdiri dari 3.1 membuat daftar laundry, yaitu tamu memesan laundry. Bagian laundry akan mencatat biaya laundry yang dipesan oleh tamu. Bagian laundry membuat daftar. Terakhir ada DFD level 1 proses 3, yakni pemecahan proses mengelola checkout. Prosedurnya yaitu 3.1 mencatat data checkout. Front office akan mencatat data checkout pada daily room status. 3.2 front office melakukan perhitungan biaya keseluruhan berdasarkan kwitansi check-in, tagihan laundry, dan restoran. Setelah itu, front office membuat kwitansi pembayaran 2 rangkap. Dan 3.3 yaitu pembuatan SIP audit sebanyak 2 rangkap yang diserahkan kepada pertama untuk accounting dan yang kedua akan diarsipkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BPNN, prosedur check-in di hotel dan penggunaan fasilitas, yaitu yang pertama, tamu menyerahkan bukti reservasi dan kartu identitas. Selanjutnya, front office akan memeriksa validitas reservasi yang ada di dalam database. Kemudian, jika tidak ada, maka front office akan mengembalikan bukti reservasi dan kartu identitas. Sedangkan jika ada, maka front office akan menginput data check-in ke dalam database dan memberikan kunci kamar. Front office akan melakukan perhitungan pembayaran dan mencetak kwitansi check-in dan memberikannya kepada tamu. Front office menerima form tagihan laundry dan form tagihan restoran. Selanjutnya akan diinputkan ke database. Proses